Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita telah membahas bentuk bumi dan kita sampai pada penerimaan bahwa bumi itu bulat. Kalau kita ibaratkan bumi itu kelereng, maka secara umum kelereng itu bisa bergerak, berotasi sekaligus kemudian translasi. Ya. Jadi ada dua jenis gerak yang mungkin, yaitu translasi pusat masanya dan berotasi pada sumbu rotasinya. Nah, bagaimana dengan bumi? Jadi gerak bumi atau diam bumi ini sebenarnya jauh lebih semarak ya perdebatannya ketimbang bumi datar. Bumi datar ini belakangan ini saja hidup, tetapi bumi, apakah bumi itu bergerak atau diam, itu justru diskusinya itu berlangsung terus sampai saat ini ya. Di kita pernah ada buku yang sangat terkenal begitu, banyak beredar di masyarakat yang menyebutkan bahwa matahari mengelilingi bumi, dengan kata lain bumi itu diam gitu ya. Bahkan kemudian dibuatkan CD-nya ya. Lalu ada juga naskah dari ulama Saudi, dari Syekh Abdullah bin Muhammad Ad-Duwais. Bukunya juga sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan judul Koreksi Terhadap Tafsir Fi Zilalil Quran, yang ditulis oleh Syed Qutb. Karena ketika menjelaskan tentang bentuk bumi, maka Syed Qutb ini menerima pandangan-pandangan dari ilmuwan kontemporer, yaitu bumi bulat yang bergerak, berotasi dan berevolusi. Nah, di dalam Islam maka tinjauannya itu memang merujuk pada nas-nas, diantaranya adalah surah Fatir ayat 41 yang kata antazula itu dimaknai menahan langit dan bumi. Innallaha yumsikus samawati wal ard an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya tidak bergerak, dan sungguh jika keduanya akan bergeser tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Itu. Nah, demikian juga dengan surah Rum ayat 25. Wa min ayatihi antakumas sama wal ardu bi amrihi. Kata antakuma di sini dimaknai sebagai berhentinya. Itu. Nah, itu. Nah, yang menarik ya, tahun 2000 yang lalu ada seorang guru di Jepang yang meneliti bahwa sekitar 60% siswa SD di Jepang itu juga percaya bahwa bumi itu diam, kemudian matahari yang bergerak. Tapi berbeda orang Jepang dengan kita gitu ya. Nah, begitu ada pandangan yang seperti itu di kalangan siswa-siswa sekolah dasar di Jepang, maka kemudian di Jepang dilakukan pembelajaran astronomi yang lebih intensif, lebih gencar ya. Lalu teropong-teropong itu menjadi barang yang dikoleksi oleh hampir setiap rumah di Jepang, sehingga kemudian anak-anak juga bisa menikmati pemandangan langit khususnya di malam hari. Nah, kalau begitu pertanyaannya, bagaimana sebenarnya ya, apakah bumi itu diam ya, atau bergerak? Maka kalau kita merujuk pada dalil yang kita gunakan tadi gitu ya, sebenarnya ada juga pemahaman yang berbeda begitu ya, bahwa
Jadi kalau kita membahas nasnya, selalu saja memang ada pemahaman yang berbeda. Jadi kita lihat ini salah satu terjemahannya yang berbeda dari yang pertama tadi, yang memungkinkan kita memahami bahwa bumi itu bergerak, ya. Demikian juga dengan surah Rum ayat 25 tadi, karena antakuma itu berasal dari koma yakumu kiaman, itu berarti berdiri, gitu ya. Nah, jadi berdiri itu bukan tetap tidak bergerak, begitu. Nah, sekarang kita lihat konsep gerak, karena kita mengacu pada bumi sebagai pusat dulu, ya. Bumi sebagai pusat dulu, lalu kita melihat bulan dan matahari yang kita bayangkan sampai hari ini itu bergerak mengitari kita. Jadi kita bayangkan seperti itu. Lalu kita lihat ayat yang lain, yaitu surah Yasin ayat 40. Kita berangkat dari ayat ini, ya. Itu untuk memahami apakah bumi itu berotasi, ya. Nah, di ayat ini disebutkan la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Jadi di sini, ya, hampir semua sepakat la syamsu yanbaghi laha, tidak mungkin bagi matahari an tudrikal qamar, ya, untuk mendahului bulan, begitu, ya. Jadi artinya apa? Artinya saya bisa membuat ilustrasi, gitu ya. Karena matahari itu tidak mungkin mendahului bulan, maka matahari ini saya ibaratkan ini becak, ya. Sedangkan qamar itu saya ibaratkan sepeda motor, ya. Jadi becaknya ini becak konvensional, bukan traktor, becak motor, ya. Sehingga motor itu bisa dipastikan lebih cepat dari becak. Jadi becak saya umpamakan matahari, motor itu sebagai bulan, ya. Nah, jika karena ini kita bergerak berrotasi, berputar, ya. Nah, jadi ayat ini tadi kita sampai pada kesimpulan bahwa kecepatan sudut gerak bulan itu lebih besar dari kecepatan sudut gerak matahari. Jadi omega B lebih besar dari omega M. Nah, jika startnya atau posisi awal pada waktu 0 itu posisinya sama di titik ini, ya. Nah, ketika matahari itu berada pada garis ini, bulan sekarang berada di mana? Karena bulan itu lebih cepat, maka secara umum bulan itu akan melampaui matahari, ya. Nah, jadi kalau kita lihat data-data ini juga, ya, posisi-posisi bulan, posisi matahari dibanding dengan posisi bulan, ya. Ini di software Kementerian Agama yang biasa dipakai untuk menghitung hilal, ya. Tampak bahwa kecepatan bulan itu lebih besar sekitar 15 sampai 16 kali kecepatan matahari, ya. Nah, sekarang karena pertanyaannya apakah bumi itu diam, ya, atau bergerak? Mari kita lihat sekarang, kita buat asumsi bahwa bumi itu diam. Lalu yang bergerak murni matahari dan bulan, ya. Ini kita ibaratkan orang ini berdiri di sini, maka ketika berada di sini, ya, di gambar ini adalah posisi di barat, di ufuk, yaitu saat matahari menjelang matahari terbenam, ya. Nah, gambar kuning bulan itu lebih tinggi sehingga kemudian di situ tampak hilal, sehingga ini menandakan katakanlah tanggal pertama bulan Komariah. Kemudian karena orang di atas sana, ya, berarti kita anggap baik matahari maupun bulan itu bergerak turun, sehingga pada permukaan atas sana itu tidak mendapat sinar matahari, sehingga di situ mengalami situasi gelap atau malam. Nah, berputar.
Nah, kalau ya, jadi bulan sabitnya itu rendah begitu. Nah, maka apa yang terjadi pada hari kedua? Itu ya, apa yang terjadi pada hari kedua ketika matahari itu sudah berada di ufuk, yaitu ketika maghrib. Nah, karena bulan itu bergerak lebih cepat, maka bulan itu sudah berada di bawah ufuk. Artinya ketika maghrib bulan itu sudah terbenam. Nah, tentu ini karena terbenam maka tidak kelihatan. Nah, padahal kenyataannya pada tanggal 2, ketiga, dan keempat justru yang terjadi itu bulan sabit itu makin tinggi, bukan tidak kelihatan. Nah, jadi kalau begitu apa yang salah? Karena ada dua hal tadi. Ya, yang pertama adalah pemahaman gerak bulan lebih cepat dari matahari. Yang kedua adalah asumsi bumi diam. Maka yang paling mungkin kita tolak itu adalah asumsi bumi diam. Nah, itu. Nah, jadi sekarang kalau begitu kita terima bumi berrotasi. Kalau bumi berrotasi, ya posisinya akan seperti ini. Kalau kita berdiri di sini, itu seolah-olah matahari tepat di atas kepala kita. Ini adalah jam 12. Kemudian berotasi di sini, kita akan segera tidak melihat matahari. Menurut kita matahari yang terbenam. Kemudian kita terus sampai di sini. Disinilah posisi midnight, dan kemudian terus berputar di sini. Kita akan segera melihat matahari, dan menurut kita mataharinya yang terbit. Atau, nah, jadi ilustrasinya seperti itu, ya. Itu ilustrasinya. Nah, jadi di sini melihat matahari, di sini matahari tepat di atas kepala kita. Kemudian di sini kita akan melihat sunset, yaitu matahari terbenam. Ketika di sini adalah midnight. Jadi itu rotasi bumi, ya. Nah, sekarang kita lihat dengan asumsi bumi berotasi tadi, ya, seperti ini. Nah, kalau jadi ini tadi kita melihat, ya, bumi bumi berotasi, matahari dan bulan mau terbenam, ya. Nah, pada hari kedua, ketika matahari terbenam, yaitu ketika maghrib, di mana posisi bulan? Ya, jadi ini bergerak begini, gitu ya, bergerak ke atas gini. Nah, maka karena kecepatan bulan itu lebih tinggi atau lebih besar daripada matahari, maka ketika matahari berada di ufuk ini, maka bulan berada di atas. Nah, kita perlu waktu, ya, dari maghrib sampai bulan itu kemudian kelihatan terbenam, yaitu ketika kita tarik garis dari bulan ke bumi, ya, kemudian kita tarik lagi garis tegak lurus. Nah, perlu waktu dari posisi kita berdiri tegak di atas tadi sampai pada garis yang miring itu. Itulah waktu yang diperlukan bulan untuk terbenam dari ketinggian tertentu ketika maghrib, dan itu sesuai dengan apa yang kita lihat. Jadi posisi bulan sabit yang terus naik di hari kedua, ketiga, dan keempat itu akan lebih sesuai dengan asumsi bumi itu berrotasi. Jadi sebagai kesimpulan, kalau kita merujuk pada surat Yasin 40, bahwa sesungguhnya bumi itu berrotasi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.